Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Ibu absen terlebih dahulu ya. Nazifah Nur Fitriana, Ali Imron, Risma Nurul Fauzia. Oh, tidak hadir. Risma Nurul Fauzia tidak hadir. Kenapa? Oh, sakit. Baik, sudah semua ya Ibu panggil. Apakah di sini ada yang belum Ibu panggil? Oke, sudah semua. Baik, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu yang Ibu sampaikan? Ya, Nazifah? Ya, benar. Materi minggu lalu itu mengenai meneladani Allah dengan sifat Al-Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Razzaq, kemudian Al-Malik. Kemudian materi akidah akhlak hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai nilai-nilai Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, kemudian Al-Khaliq, kemudian Al-Hakim. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim dengan benar. Kemudian, siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu di sini mau bertanya. Di sini sudah ada yang tahu belum mengenai makna Asmaul Husna? Baik Al-Hasib, Al-Hadi, kemudian Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Belum ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Hasib terlebih dahulu. Al-Hasib berasal dari etimologi yang artinya menghitung, mencukupkan bantal kecil dan penyakit yang menimpa kulit sehingga kulit menjadi putih. Kemudian Al-Hasib bisa diartikan dengan menghitung. Jika kata Al-Hasib dikaitkan dengan makna menghitung, maka Allah adalah zat yang melakukan perhitungan baik menghitung amal baik maupun amal yang buruk seorang manusia dengan cermat dan teliti sehingga tidak ada yang terlepas sedikit pun. Yang kedua, pengertian Al-Hadi. Secara etimologi, kata Al-Hadi dapat diartikan dengan petunjuk jalan karena ia selalu berada di depan memberi petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, pengertian Al-Khaliq. Al-Khaliq secara etimologi berarti mengukur atau menghapus. Menurut Al-Ghazali, meskipun kata Al-Khaliq sama dengan Al-Bari yang berarti pencipta, tetapi keduanya memiliki makna masing-masing yang berbeda. Al-Khaliq berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan, sementara Al-Bari mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian yang keempat, pengertian Al-Hakim. Al-Hakim berarti menghalangi. Al-Hakim dipahami oleh mayoritas ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memiliki hikmah. Jadi Imam Al-Ghazali memahami kata hakim sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama dan Allah adalah hakim yang hakiki. Materi kedua yaitu menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Yang pertama, tenang dan tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melakukan amal sholih semata-mata karena Allah.
Yang ketiga, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Yang kedua, meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Yang pertama, dengan meyakini bahwa Allah itu petunjuk. Kemudian meyakini bahwa Allah merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Kemudian memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Yang ketiga, meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq. Yang pertama, menciptakan hal-hal yang lebih inovatif. Dan yang kedua, meyakini bahwa Allah adalah pencipta hakiki. Yang terakhir, meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim. Dengan meneladani sifat Al-Hakim, kita bisa memperdalam ilmu pengetahuan, kemudian bertindak profesional dalam hal apapun. Kemudian yang terakhir, bersikap bijaksana. Dengan kita bersikap bijaksana, kita bisa adil dengan semua orang. Mungkin cukup penjelasan dari Ibu. Silakan anak-anak kalian membaca materi di buku yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan mengadakan kuis. Nanti cepet-cepetan ya, yang tahu bisa langsung angkat tangan. Silakan anak-anak bisa dimulai dulu membacanya. Mungkin cukup ya membacanya. Ibu akan mulai kuis yang pertama, yaitu siapa di sini yang tahu pengertian Al-Hasib? Siapa yang tahu? Ya, betul, pengertian Al-Hasib. Kita beri aplaus. Ya. Kemudian kuis yang kedua, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari sifat Al-Khaliq? Ya, betul, Risma betul. Kita beri aplaus untuk Risma. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Al-Hasib berarti Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencukupi. Sifat ini tidak disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena hanya Allah lah yang mencukupi segala urusan manusia. Dengan demikian, hendaknya kita harus merasa nyaman karena rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rezekinya kita beramal soleh dan selalu introspeksi diri secara terus-menerus terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian kesimpulan yang kedua, Al-Hadi berarti Allah zat yang memberi petunjuk. Petunjuk atau hidayahnya kepada hamba-hambanya melalui sifat Al-Hadi, hendaknya kita senantiasa menyampaikan ilmu yang kita dapatkan dan berupaya dimanapun menjadi cahaya bagi orang lain. Kemudian Al-Khaliq berarti Allah lah zat yang menciptakan setiap makhluknya dengan ukuran yang tepat dan proporsional. Meneladani Al-Khaliq, kita harus lebih kreatif dan inovatif, yaitu dengan menciptakan hal-hal yang baru demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Kemudian Al-Hakim, Allah berarti zat yang bijaksana. Jadi anak-anak, di sini kita bisa meneladani sifat Al-Hakim dengan menerapkan sikap disiplin, adil, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari Ibu. Baik, kalau silakan ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup dari Ibu. Oh iya, untuk tugas pertemuan yang akan datang, silakan kalian bisa membaca materi selanjutnya ya. Bisa dipahami dan bisa diamalkan mengenai meneladani sifat-sifat Asmaul Husna yang tadi Ibu jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.